Jadi inti dari money laundering itu adalah menyamarkan uang ataupun seluruh hasil kejahatan apapun bentuknya secara yang didapat secara ilegal menjadi legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Dunia Hukum. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Arta Febriansyah, dosen Menteri di Palembang. Apa kabar Pak Arta? Arta ini sekarang posisi lagi ngambil S3 ya di Universitas Indonesia. Di Unsri ngajar apa? Di Unsri saya ngajar pidana, kemudian kriminologi, kemudian ada juga pidana ekonomi, kriminologi, tapi konsentrasinya di hukum pidana dan kriminologi. Sebenarnya apa yang hukum itu kan orang secara awam tahu itu pidana perdata ya, karena Arta dosen pidana ya saya tanya pidana saja. Apa sih hukum pidana itu? Pidana itu jadi kalau bicara tentang pidana itu dari bahasa Jawa. Pidana itu artinya nestapa, siksa. Jadi pidana adalah nestapa atau siksaan atau penderitaan pain yang diberikan oleh negara mewakili kepentingan masyarakat umum. Makanya disebut dengan pidana itu hukum publik karena negara mewakili masyarakat umum menjatuhkan penderitaan tadi kepada warga negara yang dianggap melanggar tatanan-tatanan hukum yang ada. Ya, warga negara tadi kalau yang sudah kena itu berarti namanya terpidana ya. Berarti kalau terpidana itu kalau dari arti yang Anda sebutin lagi tadi berarti terpidana itu tersiksa berarti. Ya. Walaupun pada kenyataannya banyak loh terpidana ya ada di dalam sel-sel khusus ya, karena ada pemisahan itu yang setahu awam itu kan banyak tuh di media sebelumnya menyatakan bahwa kalau terpidana korupsi selnya beda, kalau terpidana maling ayam beda. Itu secara prakteknya, tapi istilahnya secara filosofisnya bahwa pidana itu tadi nestapa atau penderitaan yang diberikan negara karena dianggap orang itu melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara. Ya walaupun selnya bagus juga, setiap orang itu kalau bisa bermimpi pun jangan jadi terpidana. Kan seperti jangan berurusan dengan hal-hal yang ya baik-baik saja. Pidana itu kan ada beberapa unsur, delik atau tindak pidana, terus pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan. Kalau unsur jadi bicara tentang filosofisnya, pidana itu kenapa? Jadi pidana itu bisa jatuh, bisa diberikan kepada seseorang atau korporat karena sekarang badan hukum pun juga bisa dijatuhi pidana. Jadi pidana itu bisa dijatuhi pertama adanya perbuatan yang menurut undang-undang. Kalau kita melanggar azas legalitas menurut undang-undang pelaksanaan tidak bisa dipidana oleh aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi memang secara legalitas orang itu harus diberikan sanksi karena memang ada aturan yang melarangnya. Contoh misalnya orang itu misalnya kasus pencurian. Orang itu barang siapa yang dengan sengaja mengambil kepunyaan milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud memiliki diancam dengan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Itu contoh yang di pasal 362 KUHP. Jadi ada aturan bahwa mengambil itu bukan kepemilikan dia itu bisa dianggap suatu perbuatan pidana. Kenapa? Karena ada KUHP yang mengaturnya secara legalitas. Terus masalah dibilang dengan pertanggungjawaban pidana, nah ini
Jadi ada unsur dalam tindak pidana itu ada unsur subjektif, ada unsur objektif. Unsur subjektif yang melekat pada individu subjeknya, unsur objektif melekat pada perbuatannya. Kalau tindak pidana tadi barang siapa orangnya lah. Nah, ada yang perbuatan mengambil. Nah, perbuatan mengambil itu objektifnya, perbuatan diri. Jadi unsur objektifnya. Jadi ada part-partnya yang memang secara undang-undang itu diatur. Kemudian yang kedua masalah tentang pertanggungjawaban pidananya. Kalau kita bicara tadi tentang kepastian hukum, bahwa orang itu harus pasti ada aturan yang mengatur sebelumnya. Nah, yang kedua pertanggungjawaban pidana bicara tentang masalah keadilan. Bahwa ada orang itu bisa dipidana walaupun dia melakukan perbuatan, itu harus ada kenapa dan bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Misalnya, contoh, seorang sorry potong, kalau orang mati nggak bisa tanggung jawab lagi habis. Dan itu kan ada tuh kemarin, iya, orang mati jadi tersangka. Tetapi tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Benar. Jadi tetap tersangka sebenarnya boleh, tetapi tidak bisa diminta pertanggung kalau orang itu sudah mati. Jadi ini bicara tentang masih perlu disidangkan lagi nggak? Nggak perlu. Karena sudah mati. Jadi ada alasan hapusnya pidana, ada alasan hapusnya hak menuntut pidana. Kalau yang matinya tersangka tadi, tertuduh tadi, ada itu di alasan hapusnya hak menuntut. Jadi nggak bisa dituntut orang yang sudah mati, walaupun dia salah. Tapi kalau hapusnya, tapi kalau keluarga menginginkan, karena penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal tadi, itu kan ada delik pidana yang dilakukan dia. Ternyata keluarga meminta untuk mengetahui apakah benar si tersangka tadi yang sudah meninggal benar-benar melakukan tindak pidana, boleh atau tidak? Gini loh, yang namanya disangkakan berarti kan ada bukti awal permulaan yang cukup menetapkan orang yang tersangka. Jadi proses itu kan ada penyelidikan dan penyidikan. Nah, menetapkan orang tersangka itu kan tidak sembarangan, dia harus punya 2 alat bukti minimal. Itu balik lagi ke haknya penyidik atau dari kepolisian atau dari KPK, itu balik lagi. Tapi menetapkan. Nah, jadi kalau hapusnya pidana, jadi perbuatannya itu tidak bisa dipidana. Nah, ada yang perbuatannya itu bisa dipidana, tapi orangnya nggak bisa dituntut. Ada. Misalnya contoh, hapusnya pidana. Jadi hapusnya pidana itu karena ada beberapa referensi mengatakan bahwa hapusnya pidana itu dari diri pelaku dan dari luar diri pelaku. Kalau dulu ada alasan hapusnya hak menuntut karena gangguan kejiwaan, pasal 44 KUHP. Jadi karena gangguan kejiwaan orang itu tidak bisa dipidana. Kemudian ada lagi masalah, tapi ada bukan tindak pidana sudah itu dilawan gila. Ada, itu kan ini balik lagi by design. Atau mungkin bisa. Jadi kemudian ada lagi yang karena di luar diri pelaku, misalnya contohnya overmah, keadaan memaksa, pembelaan, melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan. Kayak dokter itu kan nyuntik orang itu kan pidana saja, melukai orang lain kan, operasi. Atau misalnya eksekutor, jurusita pengadilan, dia merobohkan rumah misalnya. Kenapa? Tapi dia kan melaksanakan tadi perintah dari undang-undang, perintah dari jabatan. Jadi ada hal. Nah, kalaupun perbuatan tadi misalnya memang orang itu membunuh, kemudian perbuatannya salah, tetapi karena dia melaksanakan perintah dari jabatan algojo, ini tidak bisa dipidana. Perbuatannya tidak salah. Nah, ada lagi orang yang membunuh, bukan dia algojo, bukan dia karena perintah dia sebagai polisi atau bukan, tetapi kemudian begitu diperiksa dia meninggal di tahanan. Perbuatannya tetap salah, dia tetap ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Tetapi dia tidak bisa dituntut, orang sudah mati, dan pidana tidak bisa diwakilkan kepada ahli waris, beda dengan perdata, tidak bisa diwariskan.
pertanggungjawabannya tidak bisa diwariskan. Itu bicara tentang filosofi. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan orang. Jadi kalau misalnya pidana itu straf, kalau mungkin sering dengar kalau dulu istilah kalau jangan main hujan kata atau nenek atau kakek dulu kan, kalau enggak nanti kena straf. Nah, kira-kira nanti kalau kena straf itu hukuman. Nah, tindak pidana atau disebut juga dengan delictum. Delictum ini mengadopsi dari bahasa Yunani, itu artinya delictum, artinya tidak sejalan. Kenapa? Karena dulu dalam konsep filosofi Yunani bahwa orang-orang yang tidak sejalan dengan atau dengan apa yang disepakati dalam masyarakat dianggap orang yang menyimpang, delictum. Jadi istilah paten itu orang yang menyimpang dari norma yang hidup di masyarakat, maka orang itu dianggap melanggar. Kemudian pertanggungjawab pidana atau strafbarfi, jadi kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, kemampuan bertanggung jawab itulah yang menyebabkan orang itu walaupun perbuatan itu dianggap salah, tetapi orang itu harus dijelaskan orang itu mampu nggak bertanggung jawab. Atau misalnya kayak dalam kasus korupsi, ada dia itu cuma parah, tapi yang terima uangnya itu pimpinannya. Apakah dia bisa diminta bertanggung jawab? Tinggal dibuktikan dia mengetahui ya tidak, bisa jadi dia terus serta. Atau kalau memang dia tidak di bawah tekanan, dia harus disuruh parah, kalau enggak dia akan misalnya dimarahi atau dipecat. Itu kan di bawah tekanan. Masalah pertanggungjawaban itu juga penting dilihat. Terakhir, masalah tujuan pemidanaan. Nah, ini yang paling penting untuk para penegak hukum, para hakim, melihat tujuan pemidana itu apa. Kalau mengutip pernyataan dari Bentham, salah satu filsuf Inggris, bilang the greatest happiness for the greatest number. Bentham ini mengedepankan paham utilitarian, kemanfaatan. Apa sih manfaat orang menghukum? Contoh misalnya kasus yang nenek Nina, pencurian kakao ya, jadi si nenek itu mencuri, oke, salah. Ada kepastian hukum, salah perbuatan dia mengambil milik orang lain yang bukan miliknya, salah benar. Terus yang kedua, kepastian hukum, bisa diminta bertanggung jawab, bisa, karena memang itu yang dan nenek itu tidak melakukannya dalam unsur apa. Kemudian tujuannya apa menghukum nenek tadi? Nah, ini perlu diperhatikan masalah apa yang bisa diperoleh atau apa manfaatnya mengeluarkan pidana. Karena pidana itu konsepnya adalah ultimum remedium, upaya terakhir. Jadi kalau pidana itu hadir, itu sebagai salah satu cara terakhir, the last resort. Jadi tidak ada lagi upaya lain, baru pidana yang maju. Nah, kebanyakan ini baru peraturan perundang-undang justru dia dijadikan primum remedium. Jadi upaya terdepan. Entah karena apa orang Indonesia ini harus atau memang taatnya ketika memang ada embel-embel pidananya, atau mengutip statementnya Douglas Susat dari Amerika bilang bahwa ini over kriminalisasi. Jadi ada kriminalisasi yang terlalu berlebihan. Itu yang perlu ditekankan dalam masalah hukum pidana itu. Tujuan pemidana itu adalah bisa jadi kalau sekarang ini kriminalisasi. Tekan jadi tujuan pemidana itu sebenarnya ada yang efek jerah. Jadi malah sebenarnya sudah konsep Indonesia ini sudah bagus. Dulu kita mengenal penjara, sekarang nggak ada lagi yang namanya penjara, tapi lembaga pemasyarakatan. Konsepnya sudah sangat keren bahwa memasyarakatkan manusia yang awalnya menyimpang dari tatanan masyarakat yang ada. Jadi memanusiakan kembali, itu konsep pemasyarakatan. Tetapi ketika dilihat sendiri di lingkungan lapas, yang banyak terjadi adalah over capacity. Yang harusnya diisi cuma orang 20, tapi isinya mungkin orang 80. Jadi bahkan yang di dalam tahanan itu tidurnya bukan selonjoran, tapi tidurnya sambil jongkok. Karena nggak ada lagi space. Jadi lebih bermasyarakat. Jadi susah. Jadi susah mau bilang memulihkan itu. Dan anggaran sendiri kemarin itu tahun 2018-19 itu anggaran Kemenkumham pemasaran saja itu sampai nunggak berapa ratus miliar kan, untuk masalah makannya, kesehatannya. Jadi kalau saya pribadi ikut kemarin beberapa kali yaitu RKUHP yang di Kemenkumham. Memang RKUHP yang ke depan ini lebih mengedepankan untuk kegiatan ekonomi
pidana penjaranya itu jangan terlalu dikedepankan. Justru kalau itu kejahatan yang bersifat ekonomi, itu yang dikedepankan adalah pidana dendanya. Karena atau misalnya menghukum pelaku pencurian 5 tahun, yang dia curi cuma nilainya 1,5 juta. Nah, kan perlu ya nggak di situ kan. Jadi justru menambah beban negara, ngasih makannya 5 tahun, menanggung biaya kesehatannya, dan itu kan dijamin oleh negara. Nah, yang lebih depan orang sekarang lebih konsen kepada masalah hak-hak para tersangka. Mereka nggak mikir korban yang dia curi 1,5 juta tadi gimana. Jadi lebih mengedepankan masalah hak tersangka ketimbang dari pemulihan dari hak-hak korban. Ini jadi semacam polemik dan hal-hal yang perlu direnungkan di sistem hukum di Indonesia. Jadi bukan dilihat dari seberapa lama hukumannya juga, ternyata harus juga dihitungkan beberapa material yang dihabiskan untuk membiayakan itu juga jadi beban negara. Timbang-timbangannya Jadi utilitarian, kalau dari kata Bentham tadi, itu asas manfaatnya tadi apa gitu. Menghukum itu harus menghitungkan filosofis kemanfaatannya apa. Sama kayak mungkin misalnya Pak Seli marahin anaknya. Anak dimarahin, boleh nggak? Boleh dong. Cuman tujuan memarahinnya apa? Apakah mendidik? Apakah atau apa? Atau cuma pengen melampiaskan marahnya saja? That's the point. Jadi tujuan kita menghukum itu apa? kesel di kantor malah dialah. Nah, ini nggak, jadi ada sebenarnya tadi jaga sembung naik gojek kan. Terus macam-macam tindak pidana ini kan sekarang banyak ya. Plus beberapa aturan undang-undang yang mengatur permasalahan itu secara khusus dan tidak diatur di KUHP. KUHP kan terlalu lama produknya, kadang dendanya masih Rp5, Rp10, ada yang Rp450 kan seperti itu. Maka diberikanlah suatu aturan lain atau undang-undang lain secara kekhususan. Kita ambil contoh satu, tindak pidana pencucian uang, money laundering. Kenapa money laundering itu bisa dipisahkan dari aturan-aturannya dari KUHP itu, asal muasal dan sejarahnya itu seperti apa, Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau bicara tentang money laundering ini sebenarnya ini perilaku yang sudah ada sejak lama. Jadi kalau bicara tentang money laundering ini, pencucian uang ini sebenarnya Indonesia baru mengadopsinya ini sudah terakhir sih 2099 itu sudah mulai dengan itu besar khususnya, kemudian baru diundangkan itu tahun 2002. Jadi memang money laundering ini aturan apa istilahnya pembahasan tentang perundang-undangan money laundering zaman modern ini pertama kali itu di Amerika. Tapi kalau untuk sejarah benarnya itu dari zaman dahulu itu sudah ada money laundering. Bil cerita biasanya kan laundry itu bajuan. Iya, uang yang dicuci. Jadi ya benar. Jadi sejarahnya itu ada beberapa macam versi. Jadi kalau di money laundering disebut pencucian uang karena yang pertama ditemukan di mana untuk anti money laundering zaman modern ini di Amerika. Awalnya itu ada seorang mafia besar di Amerika, Al Pacino, Al Capone ya. Al Pacino nama Ali. Al Capone ya, kalau yang sering dibilang itu cappuccino. Jadi awalnya itu dia itu punya banyak bisnis ilegal, kemudian salah satu nasihatnya menyarankan untuk bikin bisnis laundry baju, cucian baju itu, kemudian dari situ dia menginvestkan uang hasil kejahatannya dari narkotika, dari perjudian dan sebagainya.
Nah, pertama kali yang dikejar di Amerika itu adalah masalah pajaknya. Jadi dia hanya menutup dia dari situ dengan cara seperti itu. Kejahatan money laundering ini sebenarnya kejahatan jadi kejahatan itu secara ekonomi itu dibagi dua, kejahatan white collar crime dan blue collar crime. Jadi, kalau bicara soal kejahatan itu money laundering, kejahatan ekonomi itu sebenarnya masuk dalam kejahatan blue collar crime. Jadi kerah putih, kerah ya Pak, ini bukan kerak nih intinya. Kerah putih maksudnya itu monyet putih. Monyet putih. Jadi ini kerah ya, bukan kerah. Jadi kerah baju. Jadi dulu sebelum revolusi industri itu bahwa ada pengklasteran kejahatan. Jadi untuk street crime atau kejahatan jalanan itu masuk dalam blue collar crime. Jadi kejahatan kerah biru. Kenapa? Jadi para kaum pekerjanya itu kan mereka pakai baju bengkel nih. Baju bengkel biru-biru itu, sering kan lihat baju bengkel. Jadi kejahatan-kejahatan yang kayak dilakukan oleh para pekerja, pembunuhan, pencurian, nih kayak kejahatan-kejahatan jalan itu digolongkan di klaster blue collar crime. Nah, untuk kejahatan-kejahatan white collar crime, kerah putih, itu para elit-elitnya. Nah, kejahatan yang white collar crime ini dilakukan oleh orang-orang yang biasanya memiliki akses baik dari segi pendidikan, kekuasaan. Collar atau color? Collar. Jadi collar. Bukan color, collar. Collar. Kerah. Collar beda ya. Beda lagi. Sersan ya. Ilmiah tapi ada joknya. Di situlah jadi menariknya ketika kejahatan-kejahatan money laundering ini nggak bisa dilakukan oleh orang-orang sembarangan, orang-orang jalanan nggak bisa. Jadi memang orang-orang yang memiliki akses baik dari segi pendidikan, mereka juga orang-orang yang secara pendidikan kejahatan ya, dengan intelijensia tinggi. Ya. Jadi bukan kejahatan jalanan. Ya. Ini jadi kejahatan orang yang bukan pakai pisau tapi pakai pena, pakai tombol komputer kayak gitu. Kalau saat ini. Iya, seperti saat ini. Jadi kalau Al Capone dulu enggak. Al Capone itu yang tadi akhirnya mereka dengan cara-cara seperti apa untuk menghindari pajak. Jadi pelaporannya itu jadi uang-uang. Jadi inti dari money laundering itu adalah menyamarkan uang ataupun seluruh hasil kejahatan apapun bentuknya secara yang didapat secara ilegal menjadi legal. Jadi kalau di doktrinnya itu jadi ada 3 tahapan, placement, layering, integration. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama placement, menempatkan. Jadi mendudukan dulu di mana menyimpan hasil kekayaan atau perbuatan dari kejahatan asal tadi. Kemudian layering itu menyamarkan. Jadi placement, layering, dan kemudian integration. Jadi menggabungkan dengan. Jadi 3 tahapan ini ada beberapa doktrin mengatakan bahwa 3 tahapan itu harus terpenuhi. Tetapi ada juga memang enggak, 1 tahap aja sudah terpenuhi unsur sebagai tindak pidana pencucian uang. Sederhananya pencucian uang itu adalah tadi merubah sesuatu yang ilegal menjadi tampak legal. Nah, di Indonesia ini undang-undang terbaru yang mengatur itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Nah, di Undang-Undang Pencucian Uang tentang unsur-unsurnya itu diatur di pasal 3, 4, dan 5. Kejahatan asalnya diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut. Ada 26 item kejahatan asal. Nah, ada sedikit kritik dari Prof. Andi Hamzah bahwa ada beberapa kejahatan asal yang dianggap itu sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Memasukkan pidana pencurian, penggelapan itu ke dalam tindak pidana asal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian. Menurutnya itu terlalu over, kan sudah diatur. Sedangkan penggelapan sebenarnya sudah itu penadahan juga diatur di dalam KUHP. Nah, menelisik lagi ini jadi kayak overkriminalisasi. Tadi kita bahas tentang overkriminalisasi. Jadi banyak hal-hal yang dianggap overkriminalisasi. Jadi di beberapa negara, misalnya di Thailand itu nggak sampai 26 item. Di Cina pun juga nggak sampai segitu. Jadi Singapura. Jadi yang perlu ditekan adalah kejahatan-kejahatan yang secara
tanda petik memang kejahatan yang extraordinary. Berarti orang Indonesia lebih Sangat banyak pinternya dalam urusan ini berarti ya. dalam pencucian uang maksudnya. Iya. Sebenarnya masalah pinter atau tidak itu ya relatif, kejahatan di mana aja tetap ada. Tinggal cara-caranya yang ada yang Apa mungkin karena tujuan pemidanaannya tadi di dalam situ kita ambil supaya tidak bisa luput lagi. Ya, jadi sebenarnya menelisik konsep. Jadi ada pembahasan money laundering ini sebenarnya masuk dalam mala inse atau mala prohibita. Mala inse itu perbuatan yang memang secara dasarnya, secara intinya menurut manusia itu perbuatan jahat, pembunuhan, pencurian, itu mala inse. Memang secara. Nah, ada perbuatan yang kategorikan mala prohibita. Mala prohibita perbuatan itu dianggap jahat, dianggap salah karena ada aturan undang-undang yang mengaturnya. Contoh, misalnya tindak pidana di bidang bea cukai, pajak. Itu mala prohibita. Kenapa? Lah, kita beli barang di Singapura. Misalnya Pak Seli beli jam di Singapura 20 biji. Pakai duit Pak Seli loh. Benar-benar duit Pak Seli, bukan nyuri atau apa, benar beli. Begitu bawa ke Indonesia, ini dikenakan pidana. Yang salah itu di mana? Bapak beli, bukan curi. Tapi karena menurut undang, Bapak bawa barang dari luar negeri, itu harus ada bayar pajaknya, harus ada bayar cukainya. Nah, karena undang-undang menetapkan itu adalah perbuatan jahat, ketika Anda tidak bayar cukainya, Anda dianggap melakukan tindak pidana. Itu yang dikategorikan malah perbuatan. Tapi kan kalau ketahuan. Nah, itu tadi. Semua perbuatan jahat kalau ketahuan ya tetap dipidana. Kalau nggak ketahuan ya gimana mau pidana ya kalau nggak ketahuan. Itu bukan kejahatan blue collar crime. Itu termasuk white collar crime karena yang bisa melakukan. Mana mampu orang-orang. Kalau makan aja susah mau beli handphone dari luar negeri, keluar negeri aja nggak bisa. Jadi tadi. Nah, ada loh yang ini bisa gampang keluar negeri. Iya, jeluduk itu ya. Duta. Dan itu juga perlu modal lah. Kan luar negeri juga pakai modal lah. Tapi tujuan pemidanaan di TPPU ini kan tadi sudah disebutkan itu tujuan pemidanaan itu apa maksud dan ininya, ya. Kaitannya itu antara TPPU dengan korupsi itu kan sangat erat seperti itu. Tapi yang kita lihat dari tujuan pemidanaan dari orang yang melakukan TPPU tadi, hasil dari korupsi itu tidak seserem orang yang melakukan tindak pidana yang kalau istilah olahraga itu tarkam lah. Dan belum pernah, malah sangat jarang orang yang dipidana melakukan TPPU. Apalagi hasil TPPU itu dari korupsi itu sampai dibolongin kaki, kayak gitu kan. Bicara tentang tujuan pemidanaannya, saya sebenarnya sedang menulis disertasi tentang tadi filosofis pemidanaan tentang money laundering tadi. Salah satunya ini bisa dikaitkan dengan korupsi, karena korupsi salah satu kejahatan asalnya. Jadi kalau pemikiran tadi bicara tentang kenapa harus dipidana, tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, kalau misalnya tadi orang korupsi 1 miliar, iya kan, kemudian dia hukum 10 tahun. Dia udah korupsi 1 miliar, dihukum 10 tahun. 10 tahun loh dia ditanggung, jadi tanggungan negara. Kaliin 100.000 aja sehari bisa biaya hidup, atau 20.000 aja sehari. Kaliin dalam 10 tahun. Berapa banyak negara menanggung dia. Dia udah korupsi 1 miliar, ditanggung pula. Iya kan? Nah, mana perlu dibalikin? Nah, sekarang yang lebih menurut saya yang perlu lebih dikedepankan adalah perampasan asetnya. Jadi kalau orang itu misalnya mencuri 100 juta, kemudian dia dituntut mengembalikan 100 juta plus denda misalnya 20 juta, jadi dia harus mengembalikan 120 juta. Itu akan hukuman penjara tetap diberikan, tetapi tidak mesti sampai 10 tahun dong. Cukuplah 2 atau 5 tahun lah paling lama, ya kan? Berbandingkan dengan beberapa negara. Indonesia pidana pencucian uang itu maksimalnya 20 tahun penjara, pasal 3 dan pasal 4 itu. Jadi
ada maksimal 20 tahun penjara. Orang dihukum 20 tahun penjara. Jadi tanggungan negara 20 tahun penjara. Menelisik, misalnya contoh di Swiss. Swiss itu ancaman maksimal pidana penjaranya itu 5 tahun. Thailand 10 tahun. Cina 10 tahun. Singapura 10 tahun. Rata-rata beberapa negara di dunia ini beda kayak di Amerika. Amerika cuma beda sistem hukumnya juga beda dengan Indonesia. Penghukumannya itu bisa sampai 20 tahun di Indonesia ini kan walaupun dan tanda petik belum pernah ada sampai yang segitu. Tetapi kalau misalnya dia korupsi dia dihukum 10 tahun. Kemudian pidana money laundering dihukum lagi dia 10 tahun. 20 tahun dong. Iya kan? Mendingan kok hukumannya itu kan lebih difokuskan pada perampasan asetnya. Jika dia memang tidak bisa merampas aset, di beberapa negara maju penghukuman penjara itu sudah tidak terlalu dikedepankan. Lebih dipakai kerja sosial. Misalnya dia dokter, dia disuruh jadi untuk menangani pasien tanpa dibayar, atau tadi mantan pejabat yang korup disuruh nyapu jalan. Kayak di beberapa negara-negara maju lebih mengedepankan ketimbang menghukum dia. Kalau sampai dibolongkan kaki, sebenarnya tadi filosofis penghukuman. Jadi kalau ada sering warga negara kita yang bilang semangat menghukumnya itu sangat kuat, hukum dia seberat-beratnya. Menurut saya itu tidak tepat. Hukumlah setimpal dengan apa yang dia lakukan. Itu akan lebih bijak. Tapi di Cina kalau koruptor malah hukum mati. Hukum mati. Betul. Jadi memang mendingan kalau mau sekalian hukuman mati sekalian kalau untuk yang seperti itu kan. Nah, tetapi kalau memang di Korea Selatan lebih parah lagi. Ya, dimiskinkan sampai berapa turunan. Ya, jadi memang tujuan pemidananya apa? Jadi kalau memang kalau memang hukuman mati sekalian. Daripada dia ditanggung 20 tahun penjara, 20 tahun negara menanggung biaya hidupnya. Biaya hidup tadi kan ada hak dijamin oleh konstitusi juga. Makannya, kesehatannya, pakaiannya, mereka itu dapat saat oleh undang-undang itu dijamin sebenarnya. Ya, biar gini lah. Misalnya yang ketahuan TPPU dari Tipikor kan berkaitan biasanya kan. Yang paling banyak TPPU ini kan biasanya dari hasil korupsi. Iya, korupsi. Ya, jarang hasil korupsi. Yang paling banyak korupsi narkotika. Iya, dua tersebut. Ya kalau misalnya yang ketahuan dari TPPU itu hanya 1 miliar diganti berapa persen? Ya. Contoh, uang pengganti 1 miliar plus ya istilahnya ada benefit lebih untuk negara terhadap apa perbuatan dia tadi terhadap dari uang hasil kejahatan tersebut, misalnya 20%, 1,2 miliar, ganti 1,2 miliar, karena mungkin yang ketahuan itu 1 miliar. Iya. Tapi kan seperti itu. Kita balik lagi pada asas pembuktian dulu. Orang itu dinyatakan bersalah harus ada buktinya. Tidak bisa menghakimi orang tanpa bukti. Iya kan? Orang itu bersalah, oke, buktikan salahnya di mana. Itu buktinya hukum. Equality before the law. Persamaan harus buktikan sama orang itu salah. Ya apa buktinya? Orang punya mulut, kita punya mulut. Orang pun bisa menuduh kita, kamu juga salah. Apa buktinya? Itulah fungsi dari negara untuk memberikan kejaminan, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan melalui sarana pidana tadi. Tapi tadi roh marwahnya tadi dalam membuktikan itu tidak bisa lepas bahwa oh iya itu kan korupsi semua. Silakan dibuktikan korupsinya yang mana, dari mana, kapan. Jika itu dibuktikan bersalah, maka orang itu harus menanggung konsekuensinya. Karena semua orang punya mulut, semua orang bisa ngomong. Kamu salah, kamu pun bisa ngomong ke saya salah. Masalahnya buktikan itu. Ya, karena lebih enak nyalain orang daripada disalahin. Nah, itu problematikanya. Namanya hidup itu lebih enak mengkoreksi daripada menjalani. Betul. Kalau you mau menjalani, you siap untuk dikoreksi orang. Tetapi kalau untuk hidup, masalah terutama ya kalau netizen Indonesia, netizen Indonesia itu mengkoreksi orang itu sangat ya kritis ya. Betul. Kritis walaupun sebenarnya antara perbedaan kritik, fitnah, ataupun hoax itu tipis-tipis. Ya kritik belum tentu mau dikritik. Betul. Bisa saja kita mengkritik tetapi dikatakan fitnah. Kita menfitnah bisa dikatakan ya tidak seperti itu. Saya sering aja sebuah adagium dari Timur Tengah itu bilang, jangan hakimi sesuatu yang keilmuanmu tidak sampai ke sana. Ya memang begitu Pak Arta. Karena itu kan zolim.
Iya memang begitu. Kalau jadi memang enggak jadi yang merasa baru bisa bismillah rasa gaya kayak apa TH. Jadi jadi over jadi loncatannya sangat jauh. Ya, begitu kalau kamu dapat ilmunya sedikit, buku itu terasa kecil dari badanmu. Tetapi kalau kamu mendapat ilmu yang banyak, buku itu terasa besar daripada kamu. Karena ya ini kan Indonesia Mas. Ya, kita semoga ya tadi dengan edukasi yang baik, kemungkinan kita berharap juga ada perubahan, ada tatanan pemikiran yang akan mengembangkan baik hukum maupun perkembangan sosial masyarakatnya secara parsial maupun general di Indonesia. Yang jelas kita sudah banyak edukasi bahwa tujuan pemidanaan itu tidak semuanya sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan di pemberian hukuman pidana itu tadi. Itu tujuannya tadi apa? Apa mau membalas dendam? Kan ada teori tujuan pembidana ada pembalasan, ada pemulihan, ada kompensasi, tributi. Nah, tadi tujuannya apa? Jadi kalau yang dikedepankan adalah untuk balas dendam, ya tadi yang kedepankan pokoknya hukum penjara. Tapi beda loh. Tujuan pemidanaan antara orang per orang dengan negara. Yeah. Kalau yang dizalimi tadi uang negara, yang ditujuan pidananya tadi beda dengan orang per orang. Nah, kalau orang per orang kan sakit hatinya itu kan bisa ya memang bukan sebagai alat pemuas hasil putusan dari pidana tadi, tetapi memberikan keadilan yang benar-benar seadil-adilnya seperti itu. Ya semoga saja Indonesia ke depan akan jadi lebih baik. Ya, Parta juga mahasiswanya baik-baik nanti ke depannya. Walaupun sekarang masih mahasiswa ya. Istilahnya tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata habis untuk belajar. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, oke Parta. Kita ngobrol nggak usah serius. Oke. Tapi jangan main. Ya. Sampai ketemu lagi. Jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.